Ngebaso yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sesi Ngebaso yuk. Ngebahas soal yuk. Kita akan membahas soal-soal UTBK tentang kaidah pencacahan, khususnya materi aturan perkalian. Untuk soal pertama, di sini tersedia angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 akan disusun suatu bilangan terdiri dari 4 angka. Ingat ya, kalau 4 angka berarti angka yang mau kita susun adalah angka ribuan. Langsung saja kita buat 4 buah kotak di sini, di mana kotak yang paling kiri itu merupakan angka ribuannya. Semakin bergeser ini menjadi angka ratusan, lalu yang ketiga ini menjadi angka puluhan, dan yang terakhir ini menjadi angka satuan. Banyaknya bilangan genap. Di sini ada syarat tambahan. Bilangannya harus genap. Menurut kalian, suatu bilangan dikatakan bilangan genap. Cirinya apa? Ya, tepat sekali. Bagaimana angka satuan dari bilangan tersebut itu merupakan bilangan genap? Kira-kira 0 termasuk bilangan genap atau bukan? Ya, dalam konteks ini 0 itu termasuk ke dalam bilangan bulat. Contohnya misalkan angkanya 10, 20, 30, 100. Itu merupakan contoh bilangan bulat, sehingga 0 termasuk bilangan bulat. Lalu syarat selanjutnya, tidak ada angka yang berulang. Sama ya, angkanya harus berlainan. Nah, karena fokus kita itu di angka satuannya tadi, ya, di sini menjadi fokus kita, mana yang merupakan bilangan genap dari bilangan yang ada? Yaitu 2, 4, dan 6. Sehingga ada berapa banyak bilangan genap yang bisa mengisi posisi satuan? Ya, benar sekali, ada 3 kemungkinan. 3 kemungkinan ini tadi bisa 2, bisa 4, dan bisa 6. Lalu setelah kita menjawab untuk bagian satuan, kita pindah sekarang ke ribuannya. Total ada 6 angka. Ya, total itu ada 6 angka. Karena sudah dipakai 1, berarti sisanya tinggal 5. Nah, karena angkanya itu tidak ada angka yang berulang, angkanya itu harus berlainan atau berbeda. Berarti ketika angka ribuannya 5, sudah dipakai 1 lagi, di angka ratusan menjadi tinggal 4, dan di angka puluhannya 3. Dengan menggunakan konsep aturan perkalian, kita dapatkan hasilnya adalah 5 dikali 4 dikali 3 dikali 3. Sama dengan 180. Itulah banyaknya bilangan genap yang dapat disusun dari angka-angka tersebut jika tidak ada angka yang berulang. Bisa dipahami untuk kasus yang pertama? Kita lanjut lagi ke kasus yang kedua. Dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 akan disusun suatu bilangan yang terdiri dari 3 angka berbeda. Berarti nanti kita akan buat menjadi 3 kotak. Ya, angkanya masih harus berbeda. Banyak bilangan yang dapat disusun lebih dari 320. Nah, ini yang harus kalian perhatikan, lebih dari 320. Apakah langsung caranya seperti ini? Lebih dari 320 berarti angka pertama yang perlu kita lihat ya. Yang lebih dari 3 itu bisa 3, 4, 5, 6, dan 7. Berarti ada 5 cara. Untuk angka kedua, karena lebih dari 2 berarti bisa 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 6. Dan untuk angka yang ketiga, karena udah dipakai 2 angka, berarti sisanya tinggal 5. Sehingga dari sini kita dapatkan hasilnya adalah 150. Apakah caranya bisa langsung seperti ini? Oke, caranya bukan seperti itu ya. Kenapa yang caranya tidak seperti itu? Di sini ada hal yang harus kalian perhatikan. Ada 2 kondisi yang berbeda. Nah, inilah terkadang yang sering terlewat di soal-soal UTBK. Sebenarnya tidak boleh langsung kita gunakan cara seperti itu tadi ya. Mengapa? Kalau kalian perhatikan, ketika angka pertamanya 3,
angka kedua yang mungkin, karena harus lebih dari 320, berarti angka kedua yang mungkin itu bisa 2, 4, 5, 6, dan 7. Berarti angka kedua yang mungkin itu ada 5 angka ketika angka pertamanya 3. Sedangkan kalau angka pertamanya 4, 5, 6, 7 misalkan ya. Kalau angka pertamanya 4, berarti angka kedua yang mungkin itu bisa 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ya, di sini ada 6 kemungkinan. Nah, ini kan berbeda ya. Ketika angka pertamanya 3, itu untuk bilangan keduanya ada 5 kemungkinan. Sedangkan ketika angka pertamanya 4 atau 5 atau 6 atau 7 itu ada 6 kemungkinan. Nah, sehingga tidak bisa nih kita gunakan langsung cara yang 5 kali 6 kali 5. Lalu bagaimana ya? Nah, di sini ada dua kondisi yang berbeda. Untuk yang pertama, bilangan pertamanya itu adalah angka 3 ya. Berarti ini angka 3, berarti hanya ada satu kemungkinan. Berarti ini yang mau kita cari adalah dari 320 sampai 400. Nah, angka kedua yang mungkin berarti karena harus lebih dari 320, berarti bisa angka 2, angka 4, 5, 6, 7 ya, karena angka 3 sudah digunakan di kotak yang pertama. Di sini ada 5 kemungkinan. Bagaimana dengan angka terakhir? Kalau untuk di kotak yang terakhir, karena ada 7 angka sudah dipakai 2, berarti tinggal tersisa 5 lagi. Sehingga untuk banyaknya bilangan dari 320 sampai 400 adalah 25 bilangan. Nah, untuk kasus yang kedua, ini untuk angka pertamanya itu bisa 4, bisa 5, bisa 6, bisa 7. Berarti ada 4 kemungkinan. Ya, atau di sini yang mau kita cari nanti bilangan yang lebih dari 400. Bagaimana dengan kotak kedua dan kotak ketiganya? Kotak kedua karena sudah dipakai 1 ya, karena tidak masalah ya, lebih dari 400 sudah dipakai 1, ada 7 angka berarti sisanya tinggal 6. Kotak ketiga karena sudah digunakan 1 lagi, berarti sisanya tinggal 5. Dengan menggunakan aturan perkalian, di sini kita dapatkan hasilnya adalah 120. Sehingga ketika kita jumlahkan untuk kasus pertama dan kasus kedua, kita dapatkan hasil akhirnya adalah 145. Nah, inilah jawaban yang benarnya, bukan 150. Bisa dipahami sampai sini? Lalu kalau kalian perhatikan, harusnya 150 untuk jawaban yang salah tadi ya. Jawaban yang tepatnya adalah 145, hanya beda 5 angka. 5 angka itu kira-kira apa saja? Nah, dari sini nanti yang termasuk hitungan itu yang 312 ya, 314, 315, 316, dan 317. Ini 5 bilangan ini masuk ke hitungan kalau kita langsung gunakan 5 kali 6 kali 5. Karena ketika angka pertamanya 3, sisanya 6 angka ini berarti angka satunya juga ikut masuk. Ya, sehingga 5 angka ini kan sebenarnya kurang dari 320. Yang mau kita cari adalah lebih dari 320. 5 angka ini tidak masuk, berarti sama ya sebenarnya hasilnya 145. Jadi itu yang perlu kalian perhatikan untuk tipe soal di kaidah pencacahan. Ada kondisi di mana tidak bisa kita hanya menggunakan satu cara. Harus kita bagi dulu menjadi 2 buah kasus. Nah, ini soal HOTS. Ini sangat panas sekali karena baru keluar di UTBK 2020. Ya, ini soal asli di YouTube banyak, ini FR tentang pengetahuan kuantitatif UTBK 2020. Ini masih kategori soal aturan perkalian. Sebuah kode rahasia terdiri dari 4 digit dengan aturan sebagai berikut. Digit pertama diisi huruf vokal bukan E. Kalian tahu kan apa itu huruf vokal? Huruf vokal itu ada 5, apa saja? A, I, U, E, O. Kalau digit pertamanya diisi huruf vokal bukan E, berarti apa saja? A, I, U, O. Itu yang mungkin mengisi digit pertama. Lalu digit kedua diisi oleh angka genap. Angka genap apa saja? Nah, tadi ya, angka 0 ini tetap masuk ke angka genap. Lalu 2, 4, 6, 8. Lalu digit ketiga diisi oleh huruf O. Sudah pasti digit ketiga itu
diisi oleh huruf O, berarti digit pertama itu nggak mungkin O ya. Karena di sini perhatikan syaratnya setiap digit harus berbeda atau berlainan. Oke. Dan digit keempat diisi oleh angka 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti kita akan mengisi atau kita akan buat 4 buah digit ya, seperti ini. Ini pun sama, tidak semudah itu Ferguson untuk menjawab soal seperti ini. Kalian harus perhatikan ada 2 kasus. Bagaimana maksudnya 2 kasus? Perhatikan. Ketika digit kedua nih, digit kedua dan digit keempat itu ada bilangan yang saling beririsan. Apa saja? 4, 6, dan 8. Itu bilangan-bilangan yang saling beririsan. Yana kasih contoh, misalkan ketika digit kedua kita gunakan angka 0. Misalkan ya, digit kedua kita gunakan angka 0. Digit keempat yang mungkin diisi, ya masih ada 6 kemungkinan. Ya, 6 kemungkinan ini bisa 4, bisa 5, bisa 6, bisa 7, bisa 8, bisa 9. Ya, karena kan tidak ada yang sama dengan angka 0. Setiap digit tadi harus berbeda. Jadi, ketika digit kedua itu diisi angka 0, digit keempat ini tetap ada 6 kemungkinan, ya. Namun ketika digit kedua diisi angka 4 misalkan ya, atau angka 6 atau angka 8, misalkan diisi oleh angka 4 saja misalkan. Berarti digit keempat yang mungkin hanya ada 5. Apa saja? 5, 6, 7, 8, 9. Karena angka 4-nya sudah digunakan di digit kedua. Bisa dipahami? Nah, ini ada 2 kasus yang berbeda ya. Untuk digit keempat pengisiannya, kalau digit keduanya angka 0 atau angka 2 itu ada 6 kemungkinan, sedangkan ketika digit kedua yang diisinya oleh angka 4, 6, 8 itu hanya ada 5 kemungkinan. Sehingga di sini ada 2 kasus berbeda yang harus kalian bagi menjadi 2 buah kasus. Kita bagi menjadi masing-masing 4 kotak untuk mengisi digit-digit yang ada. Kasus yang pertama, untuk digit pertama itu tetap kemungkinannya hanya ada 3 ya, sama mau kasus ke-1 atau kasus kedua. Untuk digit pertama itu karena diisi huruf vokal bukan E ya. Dan di digit ketiga itu pasti 1 kemungkinan karena di sini pasti huruf O, dan di huruf atau di digit pertamanya ini pasti huruf A, I, U. Ya, ini pun sama A, I, U. Nah, yang bermasalah itu di digit kedua dan digit keempat. Ketika digit keduanya 0 dan 2, berarti ini ada 2 kemungkinan ya. Digit keempatnya ada 6 kemungkinan. Karena 4 boleh, 5 boleh, 6 boleh, 7 boleh, 8 boleh, 9 boleh. Sedangkan ketika digit keduanya 4, 6, 8, misalkan ada 3 kemungkinan. Digit keempatnya hanya ada 5 karena 1 udah digunakan di digit yang kedua. Sehingga dengan menggunakan aturan perkalian bisa kita simpulkan kasus yang pertama itu kita dapatkan hasilnya 36 ya, 3 dikali 2 dikali 1 dikali 6. Dan kasus yang kedua itu kita dapatkan hasilnya 45. Tinggal kita jumlahkan sehingga banyak kode rahasia yang dapat dibentuk jika setiap digit harus berbeda adalah 81. Ini soal murni UTBK 2020. Kalau dilihat mungkin agak sedikit ribet, padahal tidak juga, asal kalian paham konsepnya tadi ya, dimana ada 2 buah kasus yang bisa kita buat. Kenapa harus 2 buah kasus? Karena ketika digit keduanya itu angka 0 atau 2, digit keempatnya masih bisa keseluruhan angka tadi ya, keseluruhan angka yang tersedia di digit 4 masih bisa kita gunakan. Namun ketika digit keduanya itu angka 4, 6, 8, nah untuk digit keempatnya berarti sudah digunakan 1 di digit kedua, maka berkurang 1 tinggal 5. Sehingga kita bagi menjadi 2 kasus, nanti hasil akhirnya tinggal kita jumlahkan saja. Itulah pembahasan soal untuk video kali ini tentang aturan perkalian soal-soal UTBK. Semoga kalian bisa memahami pembahasan soal ini dengan baik. Jika masih belum, coba kalian perhatikan kembali, review kembali video pembelajaran ini sampai benar-benar kalian paham tentang pembahasan soal yang ada. Kita berjumpa lagi di sesi ngebahas soal selanjutnya. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.